Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semangat pagi untuk anak-anak sekalian. Kali ini pasti akan menyampaikan materi tentang pentingnya menghargai orang lain. Ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita coba untuk merefresh kembali ya tentang bagaimana diri kita selama hidup di dunia ini ya, terutama kalian yang nanti akan di asrama ya, akan berkenal dengan teman satu dengan yang lain. Tentunya harus ada rasa saling menghargai satu dengan lain. Baik, ini ya materi yang nanti kalian bisa pahami ya, yang bisa kalian cermati untuk kehidupan kalian, untuk proses bagaimana nanti kalian bisa bersosialisasi dengan teman kalian seperti itu. Baik. Nah, di sini untuk manfaat daripada menghargai orang lain. Nah, sebelumnya mungkin kalian pernah merasa kesal ya jika kalian itu dicuekin atau tidak diperhatikan oleh orang lain ya. Barangkali juga mungkin karena orang lain tidak paham atau mungkin tidak peka ya dengan kalian harus ketika kalian ngomong, ketika kalian menyampaikan pendapat tapi tidak diperhatikan oleh orang lain. Mungkin kalian sering marah seperti itu. Nah, pernahkah kalian berpikir apabila kalau kalian sering kurang menghargai orang di sekitar kalian, itu akan berdampak juga ketika kalian juga tidak dihargai. Ini timbal balik. Jika kalian tidak menghargai orang lain, otomatis orang lain pun tidak akan menghargai kalian seperti itu. Maka dari itu nanti ketika setelah kalian mencoba untuk berinteraksi dengan teman yang lain, maka dari itu penting untuk kalian memahami bahwa intinya timbal balik antara satu dengan yang itu adalah penting. Nah, mungkin ini yang harus kalian lakukan ketika kalian ingin diperhatikan oleh orang lain. Bagaimana caranya? Ini caranya seperti ini. Nah, mengapa harus menghargai orang lain? Nah, suka atau tidak suka ya, kita hidup di dunia ini mau tidak mau pasti akan berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Lalu bagaimana cara kita bisa membina hubungan yang baik dengan orang lain agar hidup kita ini menjadi lebih menyenangkan? Terutama ya ini ya harus dilakukan adalah dengan kita menghargai dulu ya, kita mencoba mengawali dulu untuk menghargai orang lain. Yang kedua yaitu saling membutuhkan ya. Saling membutuhkan. Kenapa? Ya, satu dengan lain ketika kita lihat saja di kehidupan bermasyarakat ya. Kehidupan bermasyarakat yaitu ketika kalian misal mempunyai hajat ya, intinya keluarga kalian atau mungkin saudara kalian mempunyai hajat, tidak bisa dilakukan sendiri, pasti membutuhkan orang lain seperti itu. Contohnya ketika mungkin di tetangga kalian ada yang meninggal ya, tidak mungkin kalian sendiri yang mengurusi jenazah atau mungkin keluarganya sendiri mengurusi jenazahnya. Otomatis membutuhkan orang lain untuk mengurusi jenazahnya dan mungkin mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan yang nanti untuk dilaksanakan waktu pengurusan jenazah seperti itu. Nah, coba sekalian bayangkan sendiri apabila kalian melakukan sendiri apapun itu dalam kehidupan sehari-hari, pasti akan melelahkan dan merepotkan. Bahkan mungkin kalian capek sendiri seperti itu. Nah, pasti ada hal yang tidak bisa kalian lakukan sendiri dengan baik. Karena kenapa? Manusia yang satu dengan lain itu ada mempunyai kelemahan dan kelebihan, mempunyai pasti seorang itu pasti memiliki yang namanya hal yang dia tidak miliki tapi orang lain memiliki seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu saling menguntungkan ya. Kalau kalian dulu ketika SD pernah belajar tentang di biologi ya, tentang simbiosis mutualisme, yaitu itu diceritakan antara kerbau dengan burung ya, di mana ketika kerbau itu sedang membajak sawah, ada burung yang hinggap di badannya mencari kutu atau mencari serangga yang menempel di tubuhnya. Kerbau tidak merasa gatal, kemudian burungnya pun merasa kenyang karena memakan daripada serangga atau mungkin kutu yang ada hinggap di badan kerbau seperti itu. Itulah kehidupan yang filosofi ya, kehidupan yang harus kita jalani. Intinya saling menguntungkan. Ketika kalian membutuhkan orang lain juga membutuhkan kalian seperti itu. Intinya bahwa misalnya juga produsen ya merasa diuntungkan karena ada pembeli. Seperti kita lihat di pasar seperti itu, ada orang yang ada jualan juga ada yang pembeli seperti itu, saling menguntungkan. Penjual mendapatkan untung, pembeli mendapatkan barang yang diinginkan seperti itu. Selanjutnya yaitu
saling mengisi ya. Intinya memang dalam kehidupan harus saling mengisi. Ada kekurangan, ada kelebihan, ada yang tidak mampu, ada yang mampu seperti itu. Dan seperti hanya ya orang yang mungkin kembar ya itu kita lihat mungkin teman kalian ada yang kembar, pasti ada perbedaan di situ ya. Mungkin dari bentuk hidung atau mungkin telinga atau mungkin juga kelebihan yang lain, potensinya seperti itu pasti ada perbedaan walaupun sama, ketika orang melihat itu sama seperti itu. Nah kemudian memang dalam kehidupan harus ada saling saling mengisi. Dalam arti sini bahwa ketika orang lain ya, ketika kita contoh seperti kalian ketika di asrama ya, kalian tidak bisa cara menyetrika ketika kalian di rumah nggak mampu ya, intinya nggak mampu bagaimana cara menyetrika baju dengan baik dan rapi. Ada teman kalian sudah terbiasa mandiri, tapi teman kalian tidak membantu, itu tidak saling mengisi. Tapi ketika kalian belum bisa cara menyetrika dengan baik, kemudian teman kalian mengajarinya ya, cara menyetrika baju dengan baik dan rapi, itu disebut saling mengisi, yaitu satu sama lain saling mengisi dan membantu seperti itu. Lanjut, bahwa yang selanjutnya adalah saling menguatkan ya. Saling menguatkan di sini dimaksudkan yaitu bagaimana satu dengan yang lainnya adalah saling memberi dukungan, support seperti itu. Contoh ketika teman kalian sedang down atau sedang drop, mungkin sedang lelah dan sebagainya, kalian beri semangat agar tetap bisa bahwa optimis, bahwa intinya dalam kehidupan ini adalah perlu dibutuhkan dorongan dan dukungan dari orang lain seperti itu. Kemudian dengan perbedaan tersebut memang harus harus bisa saling menguntungkan. Seperti orang-orang yang memiliki persamaan bisa saling bekerja sama. Seperti contoh ketika berorganisasi ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam OSIS ya, orang ini kok bisa masuk di OSIS, mungkin ada kesamaan visi dan misi seperti itu. Oh ya, saya dulu mungkin SMP pernah masuk organisasi di OSIS. Kemudian di SMA kembali lagi pengen di OSIS lagi. Kenapa? Ada persamaan satu visi, satu misi, satu persamaan pemikiran seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tentang bagaimana menghargai orang lain ya. Tahukah bahwa kalian bahwa orang lain itu akan lebih menghargai orang lain akan lebih menghargai orang yang menghargai mereka. Nah, sebelumnya kita menuntut orang lain menghargai kita perlu lebih dahulu menghargai mereka. Intinya kuncinya adalah hanya satu, yaitu tentang jika kalian ingin kalian dihargai, maka hargailah orang lain lebih dahulu seperti itu. Nah, ini kuncinya adalah buat orang lain merasa penting dan berharga. Penting di sini yaitu orang lain itu mungkin lebih baik dari kita ya. Kita harus senantiasa merasa kurang atau merasa lebih merasa bahwa kita itu ada yang lebih baik lagi seperti itu. Kalau begitu dengan prinsip seperti itu, maka otomatis kita akan merasa bahwa kita itu belum baik, kita itu belum belum mampu, tapi orang lain sudah mampu. Kita akan merasa saling ingin belajar atau ingin bisa seperti itu. Kemudian berharga, yaitu ketika kita, ketika kita di pasar, karena kadang kita tidak memperhatikan bagaimana tukang parkir ya. Mungkin kalau di pasar tidak ada tukang parkir, mungkin parkiran atau motor kita yang kita parkir tidak akan rapi ya, dan mungkin barang bawaan yang kita bawa ketika kita setelah parkir kemudian kita menuju ke suatu tempat tidak ada yang menjaga. Nah, ketika kita tidak memperhatikan hal seperti itu, otomatis kita kurang untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar. Contohnya ketika kita memberikan uang sebagai bentuk retribusi atau intinya sebagai bentuk membayar jasa orang parkir, misalnya 2.000 atau mungkin 5.000 dan sebagainya. Nah, itu sebagai bentuk terima kasih kita. Karena kenapa? Memang kita harus menghargai orang lain. Bentuknya kita memberikan uang kepada tukang parkir tersebut karena sudah menjaga barang bawaan kita dan motor kita seperti itu. Selanjutnya, nah di sini adalah ada langkah-langkah yang bisa kalian lakukan jika kalian ingin bisa dihargai oleh orang lain. Yang pertama adalah kenali orang-orang sekitar. Tentunya dalam kita berinteraksi
kita harus mengenali siapa orang yang siapa orang yang sering berinteraksi dengan kita. Contohnya keluarga ya, ketika di rumah, kalian di rumah ya, otomatis kalian harus mengenal satu sama lain, misalnya dengan kakak kalian, ibu kalian, ayah kalian atau saudara kalian ya. Pasti itu akan saling membutuhkan. Ketika kalian makan belum bisa masak ya, ketika membutuhkan ibu. Ketika kalian belum bisa, mungkin dalam pelajaran kita bisa menanyakan dengan kakak kita seperti itu. Kemudian tetangga, ketika kita butuh tetangga, contoh halnya ketika kita punya hajat, kita butuhkan tetangga ya, otomatis kita nggak akan bisa melakukan segalanya sendirian seperti itu. Kemudian terakhir rekan kerja, mungkin di sini saya maksudnya bukan rekan kerja tapi rekan teman-teman kalian ya, di rumah ataupun di sekolahan, ketika ada tugas ya dari guru seperti itu, mungkin kamu tidak mampu, antum tidak mampu semua, kalian bisa bertanya dengan teman kalian yang bisa seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu langkahnya tentang fokus pada kelebihan. Nah, pada intinya seringkali kita lebih fokus pada kesalahan dan kekurangan orang lain ya. Hal ini menyebabkan kita sulit sekali menghargai mereka. Sebaliknya, karena kita selalu memperhatikan kekurangan orang lain pun menjadi enggan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan kita, karena mereka merasa bahwa selalu dipermalukan seperti itu. Yang perlu kita ubah adalah faktor kita atau fokus kita, yaitu coba fokuskan perhatian kita terlebih dulu pada kelebihan orang lain, kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, tentunya Pak Ustaz sudah sampaikan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Maka dari itu kita harus selalu senantiasa memperhatikan kelebihan, jangan sampai kekurangan. Karena kenapa? Dengan kita selalu meributkan atau selalu mempermasalahkan kekurangan, maka otomatis orang lain akan enggan untuk berteman dengan kita, berinteraksi dengan kita seperti itu. Begitu juga dengan kalian, ketika kalian disampaikan atau diomongkan kekurangan kalian, otomatis kalian pasti akan marah dan tidak mau berinteraksi. Maka dari itu kita coba ubah untuk fokusnya, yaitu dengan kalian mencoba untuk melihat daripada kelebihan orang lain, agar kenapa orang lain merasa dihormati dan dihargai seperti itu. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu bangun hubungan saling percaya. Nah, trust ya, intinya ketika kita berteman memang modal utama adalah trust, saling percaya seperti itu. Ternyata bahwa hukum timbal balik ya yang memang berlaku dalam hidup ini, jika kita tidak mempercayai orang lain, maka mereka pun tidak akan mempercayai kita. Sebaliknya, jika kita mempercayai orang lain akan mempercayai. Sebuah contoh kecilnya adalah sebuah kerjasama bisnis pada dasarnya harus dibangun atas dasar kepercayaan. Ketika kalian kemarin sudah melaksanakan tugas kelompok seperti itu, misalnya tentang atau mungkin kalian lihat kemarin ketika 17 Agustus ada lomba mungkin tarik tambang seperti itu. Dengan ini ada grup ya, ini satu dengan lain. Ketika kalian tidak percaya dengan yang mungkin di bagian belakang yang tugasnya untuk menahan beban ya, maka otomatis kalian pastikan kalah ya. Tapi kalau kalian percaya dengan teman kalian bahwa dia mampu untuk menahan beban, kemudian kalian berusaha untuk menarik tali itu dengan sekuat mungkin, otomatis kalian pasti akan menang. Itu sudah menjadi hukum timbal balik. Intinya kita percaya maka akan menguatkan semuanya seperti itu. Next, kemudian selanjutnya, nah, ini sebagai quotes ya, ini kata kunci dari segalanya, kesimpulan bahwa jangan pernah memandang remeh orang lain, karena kita belum tentu lebih baik daripada orang yang kita remehkan. Intinya jangan sekali-kali pun kalian untuk menghina ya, intinya membuli bahkan, atau mungkin tidak menghargai orang lain. Mungkin ketika kalian tidak menghargai orang lain, bisa saja yang kamu anggap remeh itu bisa lebih baik dari kalian, baik mungkin prestasi atau mungkin kemampuan, potensi atau kelebihan yang dia miliki mungkin lebih baik daripada kalian miliki seperti itu. Itu tentang bagaimana kita menghargai orang lain. Ini kunci pokok atau kunci utama ketika kalian ini dihargai orang lain adalah kalian lebih dahulu menghargai orang lain ya. Walaupun dia umurnya lebih muda dari kalian ya, ini kalau kalian menghargai, otomatis dia pun juga akan menghargai kalian. Karena mengapa? Merasa bahwa
dirinya penting, berharga, dan memang pantas untuk dihargai seperti itu. Itu materi yang bisa Pak saya sampaikan. Semoga ketika nanti kalian kembali di sini atau mungkin kalian sedang di rumah ya, bisa mempraktekkan bagaimana cara menghargai orang lain di kehidupan masyarakat, agar kenapa ketika kalian nanti ketika sudah dewasa bekerja dan mungkin kalian sudah berkeluarga, otomatis mau nggak mau kalian akan berinteraksi dengan masyarakat, di mana hukum untuk saling menghargai itu adalah wajib dan harus kalian miliki dari sejak dini seperti itu. Itu yang bisa Pak Setia sampaikan. Kurang lebihnya Pak Setia mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.